Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami kehadiran tamu dadakan. Ini sahabatnya Ibu Mona Ghanim yang diajak Rasil untuk sharing bersama kita ya tentang pendidikan di Jepang. Tapi sebelum itu tentu kami juga kalau soal pendidikan nggak afdol kalau kita tidak mengundang Bapak Munif Hatip ya. Di sini sudah hadir Bapak Munif Hatip, juga Ibu Jumiarti Agus, PSD. Beliau lahirnya di Pariaman tanggal 15 Mei tahun 72. SD sampai SMA-nya di Pariaman, kemudian ambil kimia di Andalas, kemudian di ITB juga kimia, S2-nya di Tokyo of Technology. Assalamualaikum Pak Munif, Ibu Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, kita sering mendengar cerita betapa dasarnya Jepang dalam hal mendidik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, kebersihan. Nah, Pak Munif barangkali punya analisa tentang Jepang seperti apa? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Krisna kesempatannya, dan selamat datang Ibu Jumiarti Agus. Saya jadi tertarik ini, mungkin saya bisa memberikan pengantar sebentar lah Mas Krisna. Silakan. Saya pertama kali ke Jepang itu tahun 2009. Jadi sekarang sudah berapa tahun ini? 8 tahunan ya. Lalu dari 2009 itu tiap tahun. 2010, 2011 terus. Nah, terakhir kemarin membawa anak SMP dan SMA. Cuman karena kondisi kesehatan saya tidak jadi ikut. Jadi tim aja. Nah, jadi Jepang dahsyat. Saya ke beberapa kota di sana. Setiap kali saya kunjungan ke luar negeri nih Mas Krisna, setiap kali sendiri sama keluarga atau sama teman-teman, saya selalu bilang gini, ayo bandingkan dengan Jepang. Ayo bandingkan dengan Jepang. Semua dibandingkan dengan Jepang? Bandingkan dengan Jepang. Dan jujur, tetap yang nomor 1 Jepang. Dalam hal? Segala macam, kebersihan kota misalkan. Itu. Saya pernah ke Helsinki, Finlandia. Kualitas pendidikannya keren. Tapi ketika saya bandingkan dengan Jepang, masih kalah. Jadi wah luar biasa gitu tentang kedisiplinannya yang Mas Krisna tadi bilang dan lain-lain. Nah, mungkin sebagai pengantar ada beberapa special moment Ibu Jum, nanti mungkin Ibu bisa elaborasi juga. Jadi yang pertama adalah semua konten pendidikan di Jepang itu langsung harus dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Itu sampai saya katakan basic problem di Jepang itu sudah zero. Basic problem. Contoh, macet. Nah, nggak ada. Ya, sudah. Saya punya data dan saya pernah kemana itu yang perempatan Sabuga itu di Tokyo itu. Itu perempatan yang kalau di jam tertentu semua kameramen itu ada di situ. Itu manusia keluar dari 4 sudut. Dari bawah tanah ini. Dari utara, selatan, timur, barat. Bersamaan tapi nggak tabrakan. Gitu. Jadi Tokyo itu menurut data 25 juta penduduknya pada siang hari, tapi tidak macet. Kalau Jakarta kan sekitar katakanlah 12 sampai 13 juta. Padahal besar Jakarta daripada Tokyo. Nah, basic problem kemacetan selesai. Yang kedua, masalah sampah. Sampai ada satu kota, saya lupa nama kotanya, itu sampah itu dipilah menjadi 24 tong sampah. Kami di sana naik bus gitu sama teman-teman profesor dari Nagoya University. Ketika botol aqua, botol mineral itu, air mineral itu, ketika mau dibuang dari bus itu, membawa 3 kantong plastik para profesor itu. Tutupnya sendiri Mas Krisna. Betul. Lalu mereknya itu, plastik mereknya, dan botolnya sendiri harus krek, diremes gitu, dimasukkan. Nah, dan tidak hanya itu, sampai ada riset sampai 24 katanya. Itu luar biasa. Jadi basic problem masalah sampah selesai. Kita masih penuh itu, masih jadi basic problem juga. Terus yang ketiga masalah banjir. Itu kan banjir ini kan sebabnya sampah kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang sebabnya adalah kondisi alam. Hujan yang tidak berhenti dan lain. Tapi seperti kolam renang airnya beningnya. Di subway itu kalau saya punya video itu banjir kayak kolam renang ya, jernih airnya seperti itu. Nah, jadi sebagai catatan adalah kalau kita mau belajar dari Jepang, itu kita langsung akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa iya, negara ini sudah menyelesaikan basic problemnya. Mungkin mereka punya
sekunder problem, tersier problem itu semua pasti ada. Tapi basically itu sudah selesai. Gitu. Nah, itu pendidikannya. Jadi pendidikannya itu dikaitkan dengan problem itu. Terus yang kedua ini sebagai pengantar, ternyata erat sekali hubungannya antara sekolah dan rumah. Erat sekali hubungannya. Berkaitan dengan kedisiplinan. Saya datang ke satu TK namanya Musashino di Tokyo. Sampai sekarang kita punya jalinan yang erat untuk saling belajar di sana. Waktu itu kita kaget sekali, apalagi waktu pertama kali datang, ternyata yang membersihkan toilet itu siswanya sendiri. Dan ini sampai SMA. Bayangkan, waktu itu anak-anak lucu gitu, pakai rompi, terus pakai sarung tangan, bawa obat-obat itu yang untuk pembersihan itu. Nah, lalu kepala sekolahnya jelasin ke kami ini, ini ada piketnya dan ini sudah jadi kebiasaan gitu. Dan ini tidak hanya di TK, sampai di SMA. Udah, teman-teman yang saya ajak kan para pemilik sekolah waktu itu. Bilang sama saya, Pak Munif, pulang dari Jepang saya praktekkan. Bener, dipraktekkan Mas Krisna. Pulang di Jakarta dipraktekkan, siswanya membersihkan toilet sendiri-sendiri. Yang ngamuk orang tuanya Mas Krisna. Emang nggak bisa bayar office boy. Kok anak saya tiba-tiba membersihkan toilet dan Ibu emang nggak bisa ke Jepang, Bu. Jadi nggak nyambung antara keluarga sama sekolah. Kalau di Jepang nyambung, memang di rumah ya anak-anak sendiri. Gitu. Pembantu rumah tangga itu sangat hampir tidak ada mungkin di situ. Memang tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka kerjakan sendiri ini dan lain-lain. Jadi semangatnya. Nah, jadi mungkin sebagai pengantar dua itu Mas Krisna, ya kan? Jadi sekolahnya di sana kontennya itu benar-benar menyelesaikan basic problem, dan yang kedua adalah nyambung antara sekolah dan rumah, nyambung bener. Ini jadi satu padu jadi. Nah, yang di Indonesia kita harus perlu banyak belajar. Nanti anaknya disuruh bersihkan toilet, siswanya ngamuk orang tuanya itu. Nah, itu dulu mungkin. Oke, Pak Munif kan karena cuma mampir. Nah, Ibu Jumiarti yang selama di sana sejak tahun 93 ya? 2001. Enggak 2001. Mungkin kita akan dengar ceritanya. Baik Pak Munif, terima kasih atas selamat meeting ya. Oke. Saya dengerin nanti. Baik. Terima kasih. Oke, tadi apa yang diceritakan oleh Pak Munif, gimana Ibu melihatnya? Apa betul atau bagaimana, ada pendalaman lain? Betul, semuanya betul. Semuanya betul, karena memang itu yang adanya di Jepang. Nah, kalau ditanya semuanya itu, simpelnya kalau kita mengatakan kenapa bisa demikian. Tidak ada macet, kemudian banjir juga tidak masalah, kemudian masalah sampah juga, kemudian pendidikannya linear gitu. Kalau yang selama ini kami amati semenjak 2001 sampai saya di sana menamatkan studi doktor, kemudian punya anak, ikut menyekolahkan anak, terus juga ya sampai sekarang. Dan saya juga aktif dalam asosiasi orang tua murid. Nah, jadi rahasia kemajuan bangsa Jepang itu adalah disebabkan oleh sistem pendidikan yang mereka pikirkan, kemudian terapkan dengan baik, sehingga mereka itu goalnya itu adalah untuk menciptakan manusia-manusia dewasa Jepang yang siap bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat untuk kemajuan bangsa Jepang. Dan itu Jepang Raya ya, bukan cuma lokal bukan cuma lokal. Jadi artinya gini, jauh ke depan si anak ini mau jadi apa nantinya? Sebagai pribadi, yang perempuan akan jadi ibu masa depan, yang laki-laki akan sebagai bapak masa depan, itu dipersiapkan dari dini. Jadi semua anak itu harus bisa mandiri, melakukan apa saja dalam artian pekerjaan rumah tangga, itu semuanya diajarkan di sekolah dari dini. Kedisiplinan, kejujuran gitu, kemampuan mencipta. Kenapa tadi ya masalah banjir, terowongan, kemudian tidak ada macet, itu kan berkaitan dengan teknologi. Itu semuanya semenjak dini sudah dikondisikan, sehingga goal akhir itu mau jadi insan yang bermanfaat untuk dirinya, artinya menciptakan adalah pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Apakah pemimpin untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga dan masyarakat. Nah, jadi mereka sudah terbiasa berpikir jauh ke depan. Sebelum hal terjadi, sebelum manusia akan ramai, mereka ciptakan berpikir.
dibawa dengan kereta listrik bawah tanah sehingga tidak macet di atas seperti itu. Ciptakan Shinkansen sehingga tidak macet. Kemudian ciptakan terowongan besar gitu. Apa sih namanya, gorong-gorong bawah tanah itu se-Jepang Raya itu lancar ngalir sehingga tidak ada ketika hujan deras pun tidak ada banjir. Kemudian masalah kejujuran juga diciptakan semenjak dini gitu. Diciptakan step by step. Nah, tanpa anak merasa dizolimi, tanpa anak merasa ditakuti, tapi dengan kondisi alamiah anak menjadi pribadi yang jujur. Nah, saya kehilangan dompet kemarin ini kan ada anak-anak SMA yang ikut summer vacation. Ini adalah metode kami dalam mendidik anak Indonesia yang bukan murid-murid kami. Diajak visit ke Jepang, dilihatkan Jepang semuanya dari kota sampai ke desa, semuanya. Mereka tuh sangat tergagum juga sama seperti tadi yang disampaikan. Pak Munif, ya? Nah, iya sama Pak Munir. Mereka sempat menyaksikan dompet saya hilang dalam 20 menit itu ketemu di mana posisi dompet itu. Pertama saya lapor di jalur polisi. Saya katakan saya terakhir itu di Himeji dan saya apakah kececeran di jalan? Kalau di jalan itu kan tugasnya polisi. Apakah di jalur kereta? Jadi ketika di polisi dia tanyakan saat itu juga, Ibu, dompet Ibu ternyata tidak ada di jalur polisi. Silakan Ibu lapor ke kereta JR, Japan Railway. Saya lapor ke sana. Saya katakan saya berangkat dari Himeji ke Kobe. Nah, ketika di Kobe saya mau belanja, saya lihat dompet saya nggak ada. Katanya dia telepon ke stasiun Himeji. Memang ternyata ketinggalan dalam 20 menit. Nah, itu kan artinya kejujuran, tidak menyelamatkan. Nah, itu kejujuran itu sejak dini, Pak, sejak anak berumur 0 tahun. Kalau andaikan seperti saya kan anak saya bersekolah sejak 0 tahun karena saya waktu itu bersekolah, otomatis kan anak harus pergi ke sekolah khusus yang dari 0 tahun, tepatnya 9 bulan saya mengantarkan anak di pagi hari. Nah, dari anak kecil itu, semua barang anak apa saja, misalkan untuk lap ingus anak lah, kita kan kalau mengantarkan anak di sana benar-benar spesifik. Itu semuanya harus dikasih nama. Pertama saya ini juga ribet banget peraturan dikasih Jepang nama? Iya, dikasih nama semuanya. Misal tisu dikasih nama apa maksudnya? Iya, dikasih nama. Serbet anak kayak gitu ya. Apa saja yang punya anak. Misalkan kalau anak 0 tahun berarti kita bawa omotsunya namanya itu. Kalau omotsu disediakan oleh sekolah. Singletnya, kaos kaki anak, apa saja gitu, pernik-pernik anak semuanya dikasih nama. Itu saya mikirnya kok ribet banget gitu. Dikasih nama seperti nama orang begitu apa gimana? Ya, maksudnya nama anak siapa gitu. Oh, nah, dikasih nama. Iya. Nah, kalau anak, nah kan belum bisa membaca nama sendiri. Nah, jadi tekniknya orang Jepang itu dengan label. Misalkan anak perempuan label bunga atau buah-buahan. Kalau anak laki-laki label kereta. Mobil, kereta, Honda atau apa gitu ya. Nah, itu nanti si anak itu akan terlatih mengambil milik dia sendiri. Oh. Nah, itu terus begitu. Itulah yang dikatakan oleh Pak Munir tadi. Sistem pendidikannya itu di rumah pun berlaku gitu. Nah, karena sekolah dengan rumah itu benar-benar ada komunikasi yang baik. Peraturan di sekolah ini orang tua tuh harus ngikuti. Orang Jepang kan tipenya mengikuti peraturan. Anak juga diajarkan salam ya dari kecil. Iya, di anak juga diajarkan salam. Jadi hal kebaikan itu benar-benar konsep Islami sebenarnya Pak diajarkan sejak dini kepada anak. Misalkan bagaimana kok bisa sampahnya bersih, bagaimana dia bisa disiplin membuang sampah botol itu semuanya yang mengikuti peraturan karena itu memang sejak dini. Peraturan sampah itu sejak dini juga di kelas 3 SD anak-anak wajib mengetahui itu semua. Jadi yang masalah kejujuran tadi Pak, artinya anak ini kan udah terlatih mengambil punya dia sendiri. Begitu juga saat masuk SD semua aja. Yang namanya matematika di sana kan banyak sekali Pak ininya ya, alat laboratoriumnya. Misalkan lidi untuk berhitung, jam atau apa. Kasih nama itu kecil. Kasih nama juga. Kecil-kecil itu dikasih nama dan itu sekolah Pak yang menyediakan. Sekolah menyediakan jasa, terus kita bisa pesan aja. Oke. Jadi artinya apa? Dari kecil dia udah biasa mengambil punya dia sendiri. Ya. Jadi besarnya juga tidak mau mengambil hak milik orang lain. Baik, Iwan Alot, kami akan lanjutkan bincang-bincang kami dengan Ibu Jumiarti Agus PSD ya, yang lama di Jepang. Kita akan mendengarkan oleh-oleh cerita dari Jepang. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.